Karena ya itulah yang gue bilang ya, kadang orang itu ya pengen memaksakan pendapatnya, tapi dia juga tidak mau menerima pendapat orang lain. Dan kadang yang berkata open minded itu juga sebenarnya close juga. Iya. Iya kan? Ayo open minded. Katanya ayo open minded lu ya lu close dong kalau gitu caranya. Lah kenapa? Lu kan memaksa aku open minded. Waduh, berarti kalau ada orang open minded marah sama netizen berarti. Ya lu berarti gak open minded dong. Kalau lu open minded lu gak akan marah digituin. Hot takes. Ya benar. Paham kan? Paham, jadi itu loh yang gua, orang open minded yang kayak mungkin marah. Terus marah tuh. Lu kok gak open minded lu? Lah katanya open minded. Lu nerima dong. Lu marah? Kok lu marah? Ya kan open minded gak akan marah. Open minded itu adalah orang yang sebelum dia marah. Nih kalau ini di teori ya, dan teori itu dibahas di S2 di behavioral interpersonal behavior. Itu materinya ada 3 SKS dan kebetulan gue pelajarin. Sebelum orang marah dia tuh punya 2 pilihan. Oke. Dia berpikir kemarahan gue bener apa enggak, atau langsung marah aja. Nah kalau orang open minded dia akan berpikir kayak Panji. Iya. Jangan-jangan bener juga nih kata mereka. Jadi dia nggak jadi marah. Jadi dia tahan kayak ya mungkin dia kesel sama gua karena gua ngeselin kali. Jadi ketika dia curhat, rata-rata orang open minded itu gini, belum tentu kali, mungkin siapa tahu orang yang lu gibahin tuh gini-gini. Enggak nih pasti ini. Nah orang open minded yang ngomong lu gimana sih nggak open minded? Kayak gua dong open minded. Ya itu membuktikan lu close. Itu close karena open minded gak akan keluar di open minded nyet, gak mungkin. Dia justru akan mulai cooling down, jadi kayak mencerna dulu omongan orang, baru dia mendengarkan, baru dia respon, dan itu sulit loh. Sulit loh. Orang open minded itu sulit loh untuk menjadi hal seperti itu. Dia butuh fase yang sangat lama. Jadi jangan keluar lo open minded kalau lu masih maksain pendapat orang. Orang open minded itu akan menerima. Even tuh pendapat tertolol pun akan dia terima. Iya bener. Gak akan marah, bukan di capture di story. Aduh gatel lagi mulut gua anjing. Bukan di capture di story terus. Ya terus lo sering kan share kayak gini. Ini bukan gibah tapi bener kayak capture apaan sih nggak open minded banget. Nah gimana sih, bukan nggak open minded banget. Kalau lu open minded lu nggak akan capture opini dia, harus lu ceng-cengin. Iya itu lu akan menerima setolol apapun opini dia karena lu open. Justru itu. Lu menerima ketololannya karena mungkin dia ya memang seperti itu kapasitas berpikirnya, terus lu happy aja. Open minded itu tidak akan ngurusin opini orang, tapi dia fokus berpendapat tapi menerima. Contohnya susah. Gua aja bilang bahwa apakah lu open minded? In sometimes no, in sometimes yes. Susah. Gue gak bisa ngomong diri gue open tuh susah. Karena ketika ada pendapat gak sesuai sama diri gue masih berusaha membantah. Orang open tuh bantahnya gak pakai emosi kayak iya po kayak gitu. Kalau pendapatku sih kayak gini tapi jangan marah ya itu tuh itu santai banget. Orang open tuh, kalau orang open tuh lu ajak ngobrol tuh gak akan selesai karena santai ngomongnya dan akan solutif. Ya. Dan lu sempat ada di fase itu ya, yang nggak open minded juga berarti. Iya, gue sempet ngomong kayak ngerasa diri gue, lu semua nggak open minded. Terus gue mikir, lah si goblok, berarti gue juga nggak open minded. Terus gue delete tweetnya. Asik kan goblok kan. Jadi gue dulu kayak gitu kayak, lu semua nggak open minded. Dokter kok dipaksa spesialis. Dar. Terus gue nge-tweet sejam, gue makan, gue ngerokok, itu kan masih itu. Terus gue mikir, lah si goblok, kan dokter jalannya banyak. Anjing, berarti gue yang maksain dong, gue delete. Oh gitu. Tapi keburu capture. Iya. Tolong lu sendiri gak open minded dong kayak gitu. Terus akhirnya gue disadari deh. Iya juga ya, berarti orang open minded itu justru kalau berdebat apapun santai. Iya, lebih santai. Santai kayak iya dok kayak gitu. Iya dok, mungkin bagi dokter seperti itu, tapi bagi kita enggak. Nah itu kayak gitu tuh open minded. Jadi dia tuh rata-rata pendamai. Iya, dan sebenarnya lu nggak perlu harus ngapus tweetnya juga, karena lu tinggal ya udah orang komen apa ya lu open minded aja kayak. Sekarang ya udah kayak kemarin gue kan berpendapat kan yang LPDP. Iya. Di point of view gua, mungkin orang-orang yang kabur gak balik ini adalah dia tahu sanksinya cuma nyicil duit, maka dia mikirnya dapat penghasilan terus dicicil duitnya. Iya. Terus di tweet gua bilang artinya di sini ada loophole yang harus diperbaiki, yaitu seleksinya diperbaiki dan sanksinya ditingkatkan. Iya. Orang reply tweet gua doang yang pertama, dihujat gua. Nah kalau gua marah, berarti gue sama tertutupnya, gue nerangin, mas ini point of view ku, tapi maaf kalau beda pendapat, saran tak terima, damai, mantep mas, memang aku juga keluarnya sama, aku paham point of view-mu, jadinya damai, diskusinya enak. Iya. Tapi mas, aku nggak setuju kalau orang LPDP itu nggak balik, karena dia ibaratnya nyolong duit. Oh ya mas, logikamu masuk akal, tapi kita apa solusi aja, lu boleh diperbaiki. Akhirnya malah ketemu solusinya. Seandainya gue bantah, apa lu sotoy lu, kelar udah.
Gak open minded lah, kelar udah tambah gelut. Tambah gelut ya. Tambah gelut. Iya. Wah anjing. Ya juga itu bener, berarti kalau misalkan kita lihat ada yang marah-marah capture berarti dia bilang mengaku open minded, sebenarnya tidak. Tidak. Dia close minded. Dia close minded. Iya. Dan dia memaksa orang itu untuk terbuka padahal dirinya nggak terbuka. Artinya dia hanya memaksakan pendapatnya dia tuh harus kamu terima mal. Lah kan boleh. Misal kamu berpendapat kayak harusnya kemarin Juventus tidak dikurangi poinnya. Ya udah tuh pendapat dia terus ngapain? Kita debat aja secara sehat. Ya enggak lah kayak gini. Lu enggak apa mampet tolol lu. Lah, ya udah. Ya udah gua ngalah kalau di situ udah ngalah. Ngalah tuh ya. Ngalah, tapi ada beberapa yang gua nggak bisa tiba-tiba ke trigger. Makanya di situ gue bilang ada kalanya kita berpendapat tuh penting untuk berdamai itu. Kayak Senja dan kawan gitu. Dulu kan gue hujat ya, apa lu anak Senja anjing, gue sekarang menjadi part of them. Sekarang gue sampai nulis buat diri gue sendiri di story. Iya. Apapun makanannya, minumnya ludah sendiri. Itu gue tulis buat diri gue sendiri. Iya. Ya, gue gak berani lagi ngomong aneh-aneh. Kayak suatu saat gue pasti, karena endingnya gue jilat ludah sendiri. Kayak dulu gue pernah ngomong nih, orang tuh kalau lari terus tetap bisa kok sepedaan sama nge-gym tiap hari, ternyata ujungnya capek pak. Terus gue ngomong, ya maaf kawan-kawan, ternyata harus diselang-seling ya. Ya itu makanya gue bilang kadang kita tuh akan merasa malu dengan hal ketololan yang kita lakuin di masa lalu. Iya mau nggak mau. Sampai gue tulis itu di kantor, apapun makanannya, minumnya ludah sendiri, itulah Cibeng. Dulu gue menghujat, apa sih pakai sepatu gunung buat kopi, terus gue beli. Akhirnya tolol ya kan. Gue menghujat orang pakai Salomon North Face kopi. Iya. Gue beli. Iya. Soalnya kata teman gue Adriano Colby, menjilat ludah sendiri itu adalah satu langkah terakhir menuju kesuksesan. Jadi itu tuh.